Ya, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang baik pagi hari ini. Kita bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, dan kita bersyukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita semuanya bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang benar ya. Bagaimana sikap doa yang benar? Lipat tangan ya, tutup mata dan tundukkan ke kepala. Ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Pagi hari ini kami boleh ditolong Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru bagi kami. Sebentar kami mau belajar, Tuhan memberkati, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak yang di rumah, sehingga setiap pembelajaran yang akan kami pelajari ini Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami pun juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Pak Eko mau ingatkan ya tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berkaitan dengan doa. Ya. Hari ini Pak Eko ingin mengajak anak-anak semuanya, coba bayangkan kalau saat ini ya anak-anak dipanggil oleh Pak Presiden Jokowi ya. Dan saat ini ya bayangkan seandainya beliau mau berbincang-bincang dengan kalian. Ya. Dia mau mendengar keluh kesah dan keinginan kalian. Coba bayangkan bagaimana perasaan kalian, hal apa yang terlintas dalam kepala kalian, dan hal apa yang akan kalian bincangkan dengan Pak Jokowi. Ya. Ada tokoh namanya Martin Luther. Ya. Martin Luther ini berkata bahwa seperti halnya pekerjaan seorang guru mengajar, ya, pekerjaan seorang petani ialah bertani, bercocok tanam. Demikian juga pekerjaan orang Kristen. Apa pekerjaan orang Kristen? Pekerjaan orang Kristen adalah salah satunya ialah berdoa. Ya, ini berarti orang tersebut ya bukan Kristen bila tidak pernah berdoa. Jadi syarat utama menjadi orang Kristen adalah suka berdoa. Ya, bahkan lebih dari sebuah pekerjaan. Doa itu merupakan anugerah ya, anugerah yang diberikan Tuhan ya, anugerah yang diberikan Tuhan Yesus ya kepada kita untuk bergumul, untuk berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Kapan? Setiap saat, dalam berbagai keadaan, dan dimanapun kita berada. Jadi anak-anak, doa itu merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Dan kita harus setiap saat, setiap waktu berkomunikasi dengan Tuhan ya, dalam keadaan apapun. Baik senang kita berkomunikasi, baik sedih kita berkomunikasi, bahkan dalam setiap pergumulan pun kita harus berkomunikasi ya. Doa itu merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Pak Eko mau bagikan beberapa ayat ya untuk kalian semuanya, dan hari ini Pak Eko mau berikan beberapa pertanyaan. Nah, nanti anak-anak bisa membaca Yohanes 16 ayat yang ke-24, itu yang pertama. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, itu yang kedua. Yeremia 3 ayat yang ke-33. Ya, Matius 7 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan ke-14. Yohanes pasal ke-21 ayat yang ke-22 dan ayat yang pertama. Dan yang terakhir baca Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga. Jadi kalau Pak Eko kecepatan dalam
menyampaikan ayat tersebut, ya ayat yang sudah Pak Eko bagikan, anak-anak bisa pause videonya lalu dicatat ya. Ingat, di pause videonya lalu dicatat. Dan tugas yang pertama ialah mengapa doa itu sangat penting. Itu yang pertama. Mengapa doa itu sangat penting? Ya, catat baik-baik ya. Mengapa doa itu sangat penting? Yang kedua, apakah Allah atau Tuhan selalu mengabulkan permohonan kita? Dan bagaimana jika permohonan kita adalah hal yang baik bagi kita dan bagi orang lain? Ya, yang ketiga, dari syarat-syarat doa tersebut, syarat apa yang paling sulit atau sering kita langgar ketika berdoa? Ya, dan bagaimana anak-anak bisa mencari jalan keluar? Yang terakhir, ya, tuliskan minimal 2 saja ya, kebutuhanmu ya, atau kesempatan yang terbesar di rumah atau di sekolah ya, ini bisa berbeda-beda, dan berikanlah kepada 3 orang ya, 1 anggota keluargamu untuk didoakan bersama. Sebagai contoh, ini Pak Eko punya 1 pergumulan, yaitu Pak Eko pengen memiliki sepeda motor ya, itu 1 kebutuhan. Dan yang kedua, Pak Eko pengen memiliki televisi atau TV, itu kebutuhan ya. Jadi Pak Eko akan bagikan kepada ketiga anggota keluarga. Yang pertama saya bagikan sama istri, yang kedua saya bagikan sama adik, yang ketiga saya bagikan sama bapak atau orang tua ya. Jadi tugas kalian juga menulis kebutuhanmu 2 saja ya, nanti dibagikan ke 3 anggota keluarga dan kalian bisa berdoa bersama-sama. Jadi itu saja tugas dari Pak Eko. Selamat mengerjakan ya. Tugas ini tidak berat kok, ini bisa sering kita lakukan setiap hari ya. Dengan materi ini Pak Eko berharap kalian menjadi orang-orang yang selalu setia di dalam berdoa. Begitu ya anak-anak ya. Jadi saya tunggu tugasnya, bisa dicatat di kertas, nanti dikirimkan ke Pak Eko lewat WA, tidak apa-apa ya. Ditulis di kertas, difoto ya, nanti kirimkan ke WA Pak Eko. Begitu ya teman-teman ya, anak-anak ya. Terima kasih ya buat waktunya hari ini. Selamat mengerjakan ya, selamat beraktivitas ya bagi Bapak Ibu orang tua di rumah. Tetap dampingi anak-anak supaya bisa mendapatkan setiap pembelajaran yang baik ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.